Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih dari semua bentuk yang ada di dunia ini, sebenarnya mana yang paling efisien? Ternyata, alam udah nemuin jawabannya jutaan tahun lalu. Hari ini, kita bakal bedah rahasia geometri di balik desain alam yang paling jenius. Yuk kita mulai dengan satu tantangan kecil. Oke, langsung aja nih ke tantangannya. Coba bayangin, kamu punya bahan bangunan, katakanlah lilin lebah, panjangnya cuma 10 cm. Tugas kamu adalah bikin satu ruangan dengan luas sebesar mungkin. Kira-kira bentuk apa yang bakal kamu pilih? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Jadi, anggap aja kamu itu seekor lebah pekerja. Modal kamu pas-pasan, cuma 10 cm lilin. Tujuannya? Bikin gudang madu seluas mungkin buat nyimpan semua hasil kerja keras kamu. Nah, ini adalah pertarungan soal efisiensi murni, di mana setiap milimeter bahan itu berharga banget. Oke, kontestan pertama yang masuk ke arena adalah segitiga sama sisi. Bentuk yang kita kenal, kokoh dan stabil kan? Tapi pertanyaannya, seberapa efisien dia kalau soal memaksimalkan ruang? Oke, saatnya kita keluarin kalkulator dan mulai ngitung. Tenang, matematikanya nggak ribet kok. Kelilingnya kan 10 cm. Kita bagi jadi 3 sisi yang sama panjang. Jadi masing-masing dapat sekitar 3,33 cm. Tinggal kita masukin deh ke rumus luas segitiga. Prosesnya cepat, tapi hasilnya ini bakal jadi patokan pertama kita. Dan hasilnya adalah 4,80 cm persegi. Oke, jadi dengan modal 10 cm lilin, seginilah ruang yang bisa kita dapat dari bentuk segitiga. Ingat-ingat ya angka ini, karena ini jadi standar pertama kita. Kira-kira kontestan berikutnya bisa lebih baik nggak ya? Nah, sekarang kita masuk ke main eventnya nih. Dua bentuk yang sering banget kita lihat, kotak sama heksagon, bakal kita adu langsung. Mari kita lihat gimana performa mereka dengan anggaran lilin yang sama persis. Berikutnya, si kotak alias persegi. Dengan keliling 10 cm, kita bagi jadi 4 sisi. Wah, ini gampang banget ngitungnya. Tiap sisi panjangnya pas 2,5 cm. Kelihatannya simetris dan rapih ya. Tapi apakah rapi itu berarti efisien? Wow, lihat deh angkanya 6,25 cm persegi. Dengan bahan yang sama, si kotak ini dengan gampang ngalahin segitiga. Peningkatannya lumayan jauh loh. Ini seakan ngasih petunjuk nih. Jangan-jangan makin banyak sisinya, makin efisien bentuknya? Dan ini dia, sang juara bertahan di alam, heksagon atau segi 6. Dengan modal 10 cm yang sama, kita bagi jadi 6 sisi. Otomatis tiap sisinya jadi lebih pendek, cuma sekitar 1,66 cm. Apakah sisi yang lebih banyak dan lebih pendek ini jadi kuncinya? Dan bener banget, hasilnya 7,16 cm persegi. Heksagon bukan cuma menang, tapi menangnya telak. Dengan modal lilin yang sama persis, dia ngasih ruang penyimpanan paling luas sejauh ini. Coba kita lihat papan skor akhirnya ya. Semua kontestan mulai dengan modal yang sama, 10 cm. Bisa dilihat di kolom kedua. Tapi, coba deh lihat kolom luasnya. Perbedaannya luar biasa. Segitiga paling boros, kotak lumayan lah. Tapi heksagon jelas keluar jadi juara yang nggak terkalahkan. Grafik ini nunjukinnya jelas banget. Ini bukan kemenangan tipis-tipis. Kamu bisa lihat sendiri secara visual betapa jauhnya heksagon ninggalin pesaing-pesaingnya. Itulah kekuatan dari efisiensi geometri. Seberapa telak sih menangnya? Gini deh, heksagon itu ngasih ruang hampir 50% lebih banyak dari segitiga dan 15% lebih banyak dari kotak. Dan ingat, ini semua dicapai tanpa nambah 1 mm pun bahan. Ini benar-benar soal optimisasi murni. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai loh. Ada satu penantang lagi yang secara matematis harusnya jadi yang paling jago. Gimana dengan bentuk yang dianggap paling sempurna dari semuanya? Lingkaran. Secara teori, iya banget. Kalau kamu tanya ahli matematika manapun, bentuk yang bisa menampung area paling besar dengan keliling tertentu, ya pasti lingkaran. Jadi pertanyaannya, kenapa lebah nggak pakai lingkaran? Nah, disinilah letak jeniusnya alam. Bener banget, kalau kita hitung, lingkaran dengan keliling 10 cm itu luasnya bisa mencapai 7,95 cm persegi, bahkan ngalahin heksagon. Tapi, nah ini dia, ada satu masalah besar. Satu kelemahan fatal waktu kamu coba membangun sesuatu pakai lingkaran. Dan inilah dia kelemahan fatalnya. Waktu kamu coba nyusun lingkaran sebelahan, pasti bakal ada celah kosong di antaranya. Kalau dihitung, celah-celah ini ngebuang sekitar 21,5% dari total ruang yang ada. Itu pemborosan yang gede banget. Analoginya tuh kayak gini deh biar gampang. Bayangin kamu punya gedung apartemen dengan 10 unit.
Tapi 2 di antaranya nggak bisa disewain gara-gara desainnya aneh dan nyisain ruang kosong. Rugi banget kan? Nah, buat lebah, itu adalah pemborosan energi dan ruang yang nggak bisa diterima. Jadi, dari sini kita jadi ngerti kan, heksagon itu bukan cuma soal menang-menangan. Ini soal sebuah kompromi yang sempurna. Solusi jenius dari alam buat mecahin masalah yang kompleks. Gimana caranya memaksimalkan ruang, sekaligus nggak menyisakan sedikit pun pemborosan. Kunci dari semua ini ada di konsep geometri yang namanya teselasi. Gampangnya, ini adalah kemampuan sebuah bentuk buat disusun rapat-rapat berulang kali tanpa ada celah atau tumpang tindih sama sekali. Segitiga, kotak, dan heksagon bisa melakukan ini. Tapi lingkaran nggak bisa. Jadi ini dia duel finalnya. Di satu sisi ada lingkaran, luas per unitnya paling tinggi tapi boros ruang waktu disusun. Di sisi lain ada heksagon, luasnya hampir sempurna tapi punya keuntungan luar biasa, 0 ruang terbuang. Heksagon adalah bentuk paling efisien yang juga bisa melakukan teselasi dengan sempurna. Dan pada akhirnya, kita kembali ke sini. Lebah itu nggak punya kalkulator, tapi lewat proses evolusi selama jutaan tahun, mereka secara naluriah berhasil menemukan solusi geometri yang paling optimal. Mereka selalu memilih heksagon. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau solusi sejenius ini ada di sarang lebah, desain-desain cerdas apa lagi ya yang sebenarnya ada di depan mata kita, tersembunyi di alam yang cuma nunggu buat kita sadari. Apalagi yang bisa kita pelajari hanya dengan melihat dunia di sekitar kita lebih dekat. Terima kasih sudah menyimak.